Mbak Ani, maaf suaranya ke mute. Oke, maaf Ibu. Oke, baik. Ini saya mulai dari awal aja ya, Ibu. Maaf tadi ke mute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kuku Aristiawan SPDME selaku dosen koordinator Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ibu Uswatu Nurul Afifah sebagai pendamping Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Hizbul Watoni, STR Stat. Beliau ini merupakan dari BPS Provinsi Jawa Timur juga, serta seluruh peserta BESTI, Pembinaan Agen Statistik Universitas Negeri Surabaya, yang saya banggakan. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di acara Besti dengan mengangkat tema infografis dan videografis dengan profesional Canva user. Di sini saya Anistiawati selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan untuk kita semua mengenai cara penyampaian informasi statistik secara visual dan tentunya menarik. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, dilanjutkan dengan dokumentasi, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan sesi tanya jawab, dan akan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Pak Kuku, karena mungkin Pak Kuku tidak hadir, boleh lanjut ke Ibu Swatun, barangkali ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum ke sesi berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Ani ya atas kesempatannya, dan juga yang saya hormati ada Mas Hizbul sebagai narasumber di sini dan juga teman-teman agen statistik. Sini ada sekitar 20 orang ya yang hadir ya di kegiatan pembinaan kali ini. Nah, jadi kan sebenarnya nanti dari kegiatan pembinaan ini akan dimintakan outputnya ya berupa infografis dan videografis seperti itu, sehingga diharapkan adik-adik menyimak dan nanti silahkan menanggapi narasumber secara aktif. Untuk penjelasan terkait tugasnya nanti bisa saya sampaikan setelah Mas Hizbul selesai menyampaikan materi, Mbak Ani ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan pembinaan agen statistik. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelum masuk ke pemaparan materi, mari kita abadikan terlebih dahulu momen Besti pada siang hari ini. Jadi kepada seluruh teman-teman bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Baik, sekali lagi bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, diimbau untuk segera menyalakan kameranya ya teman-teman. Oke, baik. Sebenarnya sudah banyak yang mengaktifkan kamera. Untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tibalah kita di bagian inti acara pada siang hari ini, yakni pemaparan materi dari narasumber kita, di mana Bapak Isbel Watoni ini merupakan sosok inspiratif dari Badan Pusat Provinsi Jawa Timur yang memiliki pengalaman dalam mengolah dan menyampaikan data secara visual yang menggunakan tools yang familiar. Oke, langsung saja kita sambut Bapak Isbel Watoni. Apakah sudah bergabung? Cek, apakah suara saya terdengar? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Sudah bergabung Mbak Ani, terima kasih. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat. Mbak Ani gimana? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu dengan teman-teman agen statistik UNESA ini. Sebelumnya saya mau bertanya sedikit nih Bapak. Bapak ini kan pastinya sudah sangat sering mengerjakan desain infografis dan videografis ya dari berbagai jenis data. Nah, dari pengalaman Bapak nih, biasanya tuh lebih sulit mana membuat desain untuk laporan yang sifatnya itu formal untuk instansi atau malah membuat desain untuk disebarluaskan di konten publik gitu, Pak? Oke. Jadi sebenarnya kalau terkait pertanyaan tersebut lebih sulit mana ya, desain yang formal sama desain yang untuk media sosial gitu ya, untuk instansi. Jadi Ya. memang kalau untuk kebutuhan grafis di BPS sendiri ada bermacam-macam ya, salah satunya untuk bahan media sosial di BPS, misalnya Instagram, YouTube, dan sebagainya. Tapi di dalam internal kantor kita juga ada beberapa kebutuhan grafis, misalnya desain poster, jenis layanan, kemudian untuk memperhias kantor kita. Gitu. Kalau ditanya lebih sulit yang mana, tantangannya beda ya, karena kalau misalnya di dalam mendesain untuk kepentingan internal kantor itu, mungkin sulitnya kita apa ya, kalau untuk media sosial tuh lebih terkesan bebas menyesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di internet gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan kantor ini kan biasanya perlu, bukan perlu, apa namanya, banyak sekali batasan-batasan gitu. Misalnya harus warna ini, fontnya harus ini, kemudian ini logonya kurang besar, tulisannya kurang besar, dan seterusnya. Memang tantangannya beda sih. Saya rasa dua-duanya punya tantangan sendiri. Wah, menarik banget nih. Jadi ini bisa buat gambaran bagi teman-teman agen statistik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kepada Bapak Isbul Watoni, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ani Setiawati Ani Setiawati ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Iswatun selaku pendamping pojok statistik UNESA, dan saya hormati juga rekan-rekan dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang hari ini juga hadir, dan yang saya banggakan teman-teman atau adik-adik ya, agen statistik pojok statistik UNESA dalam kegiatan BESTI ya, BESTI. Perkenalkan, nama saya Hizbul Watoni. Saya pegawai Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Saat ini berada di tim diseminasi, humas, dan pojok statistik juga. Saya juga ikut di dalam pojok statistik tapi di UINSA gitu. Nah, sehari-hari selaku tim humas dan juga tim diseminasi, banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan publikasi data-data BPS dalam berbagai macam bentuk ya, baik poster, infografis, video, dan lain sebagainya.
Sebenarnya saya terima kasih juga udah dipercaya untuk mengisi materi ini, dan materi ini saya batasi sejauh pengalaman saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini belum tentu memuat semua informasi atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Canva ya. Jadi saya harap setelah dengan pertemuan ini teman-teman dan adik-adik juga bisa explore lebih jauh gitu ya. Oh ya, sebelum saya lanjut saya mau tanya ini durasinya berapa ya? Halo? Oh iya, untuk durasinya kemarin dari Bu Usma belum ada ketentuan Bapak. Jadi selesai terserah Bapak aja. Jadi sampai selesai Oh, terserah. materinya gitu. Siap. Oke, ya mungkin 45 menit ya, terus ada sesi tanya jawab itu. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin share screen ya. Sebentar. Ini berarti suratnya nggak jadi, bukan sendiri kan yang itu harus. Udah kelihatan ya? Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen menunjukkan ini dulu. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia, logam vital untuk teknologi masa depan. Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Ketika negara-negara seperti Australia dan Filipina menurunkan produksinya, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi sebesar 8% dibanding tahun sebelumnya. Kelebihan pasokan dari Indonesia turut mendorong penurunan harga nikel global, yang rata-rata mencapai $17.000 Amerika Serikat per ton di tahun 2024. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 55 juta ton. Ini menjadi kekuatan besar dalam transisi energi global. Dengan pengelolaan yang bijak, nikel Indonesia bukan hanya untuk ekspor, tapi jadi motor utama menuju kemandirian energi dan industri nasional. Oke, jadi yang saya barusan tampilkan itu adalah salah satu video grafis ya, video yang memuat terkait data-data. Dalam hal ini saya mengambil tema nikel gitu, nikel yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial ya, terkait penanggalan di Raja Ampat. Oke, sudah terlihat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema terkait videografis dengan profesional Canva user. Ini judul yang diberikan oleh Ibu Suatun ya. Tadinya itu ada tambahan infografis dan videografis. Tapi saya rasa teman-teman kemarin itu kan sudah dapat materi tentang infografis ya, dan juga saya lihat kemarin kan juga sudah mengumpulkan tugas infografis pertama, dan itu menurut saya udah bagus-bagus, dan juga sempat ada kurasi atau penilaian dari teman-teman BPS sehingga ada beberapa yang direvisi ya. Itu bagus-bagus sih, hanya saja ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Salah satunya adalah terkait ukuran ya, ukuran kertas dan juga border. Jadi ada beberapa infografis yang terlalu mepet batas gitu, jadi kurang nyaman kalau dilihat. Mungkin itu saja sih.
Oke, kita kembali ke materi. Nah, oke, jadi pembuatan video grafis yang seperti barusan saya tampilkan itu ada beberapa aplikasi yang bisa memproduksinya gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih familiar tentang Adobe Premiere, kemudian ada juga After Effects, CapCut gitu. Nah, itu salah satu atau banyak contoh dari beberapa aplikasi video editing yang sebenarnya bisa-bisa saja dalam memproduksi video grafis. Tapi dalam kesempatan kali ini saya batasi penggunaan aplikasinya itu menggunakan Canva ya. Kenapa kok Canva gitu ya? Karena aplikasi Canva ini sebenarnya merupakan aplikasi yang belum lama ya, masih baru-baru lah, 2020 menjelang gitu ya. Jadi berbeda dengan aplikasi yang sudah dari tahun 2000-an gitu ya, kayak Adobe dan sebagainya. Tapi canggihnya Canva ini dia mempunyai beberapa kemudahan ya dibandingkan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi nih. Contohnya misalnya Canva di sini ada atau tersedia dalam bentuk website ya awalnya. Sehingga kita tuh nggak perlu install atau download ininya, resource-nya gitu. Jadi kita tinggal akses ke link websitenya, kemudian kita bisa mengakses aplikasinya. Dan karena lewat website, jadi dia punya kemampuan untuk menyesuaikan beberapa device ya, misalnya tablet, kemudian laptop, komputer. Jadi setiap komputer, smartphone dan sebagainya yang bisa atau menggunakan browser sebenarnya bisa mengakses Canva secara online. Nah, dan yang nggak kalah penting, Canva ini gratis, teman-teman ya. Mungkin teman-teman kemarin juga sudah memakainya waktu membuat infografis. Aplikasi ini gratis, tapi memang ada beberapa fitur yang bisa diakses kalau menggunakan subscription ya. Kami di BPS Jawa Timur, sebagian besar desainer grafisnya itu memiliki subscription Canva karena karena kita itu sudah profesional gitu ya, kita memiliki pendapatan dari pekerjaan mendesain, jadi subscribe Canva itu memiliki banyak kemudahan dalam menghasilkan output dari pekerjaan kita sehingga lebih efektif dan efisien dan juga lebih bagus sih. Kemudian Canva ini relatif mudah dioperasikan, jadi lebih intuitif daripada aplikasi-aplikasi editing yang lain ya. Mungkin toolsnya ada banyak dan sebagainya. Dan yang terakhir, asetnya itu banyak teman-teman. Jadi aset mulai dari grafis, foto, video, audio, kemudian template. Nah itu bisa dipakai walaupun tanpa subscription gitu. Nah, di sini saya mau cerita terkait alur bagaimana kami memproduksi sebuah video grafis ya. Setidaknya untuk saya pribadi gitu. Yang pertama yang teman-teman atau yang kami lakukan adalah menentukan tema dan tujuan. Jadi sebelum kita turun atau terjun ke aplikasi editing, itu saya selalu oret-oret dulu ya, tema apa dan tujuannya kita membuat video tersebut itu buat apa gitu ya. Jadi penentuan tema dan tujuan ini memudahkan kita sehingga kalau kita sudah di aplikasi editing, kita tuh sudah tahu mengerjakan apa gitu. Beda kalau misalnya kita tiba-tiba langsung ke Canva gitu, jadi masih mikir dan sebagainya. Itu sepengalaman saya tidak efektif ya dari sisi waktu. Nah, kalau untuk video nikel tadi, jadi tema dan tujuannya itu contohnya adalah tema nikel Indonesia gitu. Tujuannya untuk menggambarkan atau memvisualisasikan bagaimana sih kondisi nikel dan juga hasil tambang nikel kita ini di Indonesia seperti apa gitu. Jadi tujuannya supaya masyarakat atau
siapapun yang menonton videonya itu tercerahkan bagaimana kondisi nikel di Indonesia. Kemudian kalau sudah punya tema dan tujuan, lanjut ke riset gitu ya. Riset ini apa? Jadi riset ini terkait kita sudah tahu nih temanya apa. Misalnya temanya nikel. Kita mau menampilkan data apa saja gitu. Riset ini bisa lebih lama daripada desainnya karena riset ini harus searching ya di Google Source gitu misalnya, terus baca-baca berita terkini, kemudian mengikuti perkembangan saat ini isunya seperti apa, kemudian data-data yang kita ambil ini harus divalidasi apakah ini terpercaya atau enggak gitu. Jadi cukup lama di riset data ini. Dan sepengetahuan saya kalau di beberapa perusahaan yang fokus dalam publikasi atau media data, misalnya di Good Start gitu ya, Good News from Indonesia itu, antara tim editing video dan juga tim riset ini berbeda. Jadi tim riset ini pekerjaannya hanya memberikan bahan-bahan kepada tim editor, selanjutnya tim editor yang membuat videonya dengan bahan yang sudah diberikan. Jadi lebih efektif, mungkin lebih cepat ya, lebih cepat dan juga lebih berkualitas gitu. Karena kemampuan orang riset dan juga kemampuan ngedit video itu kan berbeda ya. Jadi alangkah baiknya kalau resource-nya ada banyak ya dimanfaatkan sespesialis mungkin gitu. Lalu kalau misalnya udah oke, riset datanya udah oke, udah cukup, lanjut ke penulisan skrip ya. Penulisan skrip ini memudahkan kita untuk merancang videonya nanti seperti apa. Jadi skrip di sini mulai dari openingnya mau seperti apa, kemudian data-data yang mau ditampilkan ini datanya bagaimana, kemudian mungkin bentuk datanya nanti disajikan dalam bentuk grafis kah atau dalam bentuk grafik batang, garis, mungkin dalam bentuk angka saja. Nah ini ditulis di skrip ini. Dan saya pribadi juga suka kalau misalnya membuat video grafis itu ada voice over-nya. Jadi voice over di sini lebih mengkomunikasikan tampilan yang kita sajikan di videonya. Nah, di sini ada di tahap ketiga. Lalu kalau sudah siap semua, baru kita bekerja di aplikasi editing videonya. Kalau proses sebelum-sebelumnya ini lancar dan sudah siap, nah, produksi di aplikasi ini, di Canva ini lebih cepat dan juga lebih teratur. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang harus ada ya di video grafis, teman-teman. Yang pertama terkait jelas bentuknya video ya, yaitu visual yang representatif terhadap tema atau data yang kita sajikan. Kemudian ada audionya, jangan sampai kalau kita membuat video grafis tapi audionya kosong ya, mute gitu. Minimal ada background musiknya lah, karena video grafis ini kan kita memanfaatkan visual dan audio, jadi harus dimanfaatkan karena audio ini juga bisa mengengage ya atau membuat menarik perhatian dari konsumen atau yang menonton video kita. Dan terakhir adalah data itu sendiri ya. Namanya video grafis pasti ada datanya, baik dalam bentuk tabel, grafis, grafik-grafik, dan juga angka-angka. Lalu jangan lupa ada elemen-elemen penting yang membuat data yang kita sajikan itu tidak misleading ya, tidak misleading. Jadi pertama adalah terkait judul data atau judul grafiknya. Jadi akan sulit bagi penonton atau yang menonton video kita itu melihat angka-angka tanpa adanya konteks yang kita bicarakan itu apa gitu.
Yang kedua, terkait yang sering lupa adalah tahun data. Teman-teman kemarin yang waktu di infografis kan juga ditekankan ya terkait tahun data ini karena berbeda kondisi tahun tertentu itu datanya juga berbeda sehingga kita harus state tahun datanya itu kapan. Dan yang terakhir adalah sumber data karena sumber data ini akan menguatkan videografis kita bahwasanya oh kita tuh memakai sumber data yang valid loh, misalnya dari BPS, mungkin dari dinas, kementerian, maupun dari lembaga-lembaga survei gitu. Oh, sebuah email loh gini. Oke, jadi 11 menit ya saya presentasi tentang PPT-nya. Jadi alangkah lebih baik kalau kita langsung ke aplikasi Canva-nya ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oh iya, sorry. Jadi kita prakteknya mulai dari proses-proses yang saya sampaikan tadi ya. Jadi yang pertama tadi adalah terkait penentuan tema dan tujuan ya. Tema dan tujuan ini kita tentukan di awal. Jadi tema yang saya ambil itu adalah tema nikel tadi ya. Tema nikel, kemudian tujuannya untuk menginformasikan terkait data-data nikel di Indonesia. Di data yang paling update gitu. Kemudian setelah itu kita riset gitu ya. Kemarin saya riset beberapa artikel dan beberapa halaman website ya. Nah itu mengarah ke salah satu sumber data yang sering diambil gitu. Nah ini jadi ini. Nah ini jadi salah satu sumber publikasi atau artikel yang sering diambil oleh beberapa media di Indonesia khususnya itu terkait publikasi dari USGS ya, United States Geological Survey kalau tidak salah. Nah, ada beberapa jenis publikasi yang mereka punya, salah satunya khusus tentang nikel. Nah, di sini dia punya beberapa penjelasan dari bahasa Inggris ya, karena dibuat di sana. Terus setelah baca-baca ini, saya mengambil di beberapa poin saja. Yang pertama, terkait produksi ya, produksi dari nikel tahun 2023 dan 2024. Ini di 9 negara produsen nikel terbesar ya. Ini Indonesia ini yang paling besar teman-teman, yaitu di angka 2,2 juta ton di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2023 ini 2,03 juta ton. Lalu ada beberapa hal misalnya kita lihat ini aja ya, saya lupa ngambilnya gimana. Sehingga kalau misalnya sumber datanya udah ada, maka selanjutnya kan kita ya membuat skrip ya. Buat skripnya kurang lebih seperti ini. Jadi temanya tentang nikel, tujuannya ini, sumber datanya US Geological Survey, kemudian linknya, publikasinya tadi di sini. Nah, ini ada beberapa data yang diolah dari artikel tersebut ya. Misalnya tadi, produsen nikel terbesar 9 negara ini di tahun 2023 dan 4
seperti ini. Kemudian saya juga ambil beberapa perubahan ya, bukan kayak pertumbuhan atau pengurangan dari negara-negara yang di atas ini, seberapa besar sih kenaikan dan juga penurunannya. Lalu ada rata-rata harga nikel ini juga, kalau nggak salah saya juga searching juga sih selain di sumber itu teman-teman. Jadi ini saya juga lupa ingat sumbernya. Tapi begini hasilnya. Tahun 2020 sampai 2024. Kemudian yang terakhir datanya adalah cadangan nikel Indonesia tahun 2025 itu jumlahnya 55 juta ton. Gitu. Ini data yang pengen saya sampaikan dalam video grafisnya. Oke. Selanjutnya kita bikin script ya, script. Nah, script di sini bebas ya, teman-teman mau mengemasnya bagaimana, mau pakai gaya bahasa lu gua, lu gue, atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu terserah. Jadi ini disesuaikan dengan tujuan pembuatan video grafisnya ke siapa gitu ya. Jadi akan lebih mudah diterima kalau misalnya kita bisa mengkondisikan video ini sesuai dengan calon penonton. Karena ini sifatnya formal ya di BPS, jadi ya santai tapi tetap pakai bahasa baku gitu. Jadi saya bikin pertama ada pembuka, Indonesia adalah salah satu pemain utama di dalam industri nikel di dunia, logam vital untuk teknologi masa depan. Oh ya, pembuatan skrip ini juga bisa menggunakan ini ya teman-teman, bantuan AI ya, ChatGPT. Ini kita di dunia profesional pun juga memanfaatkan ya, selain mahasiswa pasti mahasiswa kan suka pakai ChatGPT juga kan. Nah, kita di profesional di pekerjaan itu juga terbantu banget dengan adanya ChatGPT. Nah, salah satunya adalah pembuatan konten. Yang scene berikutnya, scene kedua, memproduksi nikel Indonesia. Pada tahun 2024 Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton dan sebagainya. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Terus tentang tren produksi nikelnya, kemudian harga nikelnya, terus cadangannya berapa, dan akhirnya di closing kesimpulan. Jadi video grafis itu atau sebuah video itu harus ada intro dan outro-nya ya, jadi supaya enak gitu. Jadi ketika videonya main ke play itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba munculin data, harus dijelasin konteksnya seperti apa. Dan juga supaya enggak kaget videonya selesai, kita harus kasih sebuah outro ya, sehingga menandakan oh videonya sudah ada di bagian akhir dan habis ini itu lebih nyaman dilihat atau ditonton. Oke, kalau sudah jadi misalnya seperti ini sudah oke, lalu kita langsung ke Canva ya di produksinya. Canva oh ya, ada satu hal lain yang terlewat. Jadi tadi kan saya pribadi suka pakai voice over ya, tapi ada beberapa kesempatan kita nggak bisa memproduksi audionya itu secara langsung. Kita juga bisa pakai AI teman-teman untuk mengenerate voice over yang kita pengen. Salah satunya ada di 11labs.io ya. Kita bisa pakai fitur text to speech ya. Misalnya ini kita taruh teksnya seperti ini. Kalau saya sukanya per kalimat ya, jadi lebih mudah ngaturnya. Kemudian voice-nya ini ada macam-macam, mulai dari laki-laki, perempuan, bahasa Indonesia, Arab, Inggris, itu tinggal dipilih aja. Kemudian kalau udah di generate speech nih. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia, logam vital untuk teknologi masa depan.
Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya belum terasa oke, kita bisa mainkan juga di bagian properties. Ini ada speed, stability, similarity. Nah, kita bisa geser-geser ini. Terus di generate ulang gitu. Nah, kalau udah oke, kita download ya, download. Saya udah download semuanya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya udah siapkan bahan-bahannya teman-teman. Kita lah. Ini kalau scriptnya udah di generate semua, atau teman-teman mau take voice over sendiri, itu juga bisa. Nah, kalau udah siap, baru kita masuk ke Canva-nya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah, kayaknya sih nggak ada ya, yang belum pernah mengakses Canva, khususnya agen-agen statistik di Unesa ini pasti pernah. Nah, di tampilan Canva awal ini, kalau kita mau membuat video, itu ada beberapa cara ya. Pertama, klik ini, video ini juga bisa, atau klik yang sebelah kiri, ini grid juga bisa. Jadi macam-macam, tapi mungkin lebih mudahnya kita pilih yang video ini. Lalu dia akan menyiapkan beberapa kanvas ya, atau timeline sesuai dengan ukurannya. Ada yang landscape 1920 kali 1080. Nah, ini cocok buat tampilan komputer atau layar ya, layar bukan HP. Misalnya mau presentasi di depan kelas atau bikin video iklan di Videotron, di TV, di YouTube, nah itu pakai landscape ini. Tapi kalau membuat reels, kemudian story, nah ini bisa pakai yang vertikal ini. Kita sesuaikan aja yang mana. Nah, kalau kasus yang yang sekarang saya mau praktekkan ini, kita pakai yang landscape aja ya, supaya tampilan di Google Image-nya full gitu. Kita klik, nah nanti bakal lari ke sebuah tab baru. Di sini ada tools desain sampai dengan caption dan sebagainya. Kemudian di tengah ini ada putih, itu timeline kita, tampilan layar kita. Kemudian di bawah ini ada timeline yang ada detik-detiknya nih, 0S, 0S, 10S, 20S sampai dengan 120 ini bakal memanjang sesuai dengan video yang kita susun. Gitu. Oh, ini belum pindah ya, sorry. Nah ini. Jadi di sini ada kanvasnya putih ini horizontal. Kemudian di bawahnya ada bagian timeline, ada video, audio, ada desain, elemen, teks. Nah ini kurang lebih mirip ketika teman-teman membuat desain grafis ya, yang bukan video. Oke. Nah, yang biasa saya lakukan, pertama kali membuka timeline seperti ini, saya langsung menaruh voice over yang sudah saya buat. Jadi di sini kita bisa menggunakan menu upload, nanti kita bisa upload file di sini ya. Upload file, kemudian kita pilih, terus di open. Nah ini kebetulan saya juga sudah upload semua bahan-bahannya, jadi tinggal pakai aja. Cara pakainya bagaimana? Tinggal klik dan drag ya di timeline bawah ini. Nah ini ada yang bagian abu-abu, ini karena di Canva sendiri kita nggak bisa memuat audio yang lebih panjang dari panjang videonya, jadi akan otomatis terpotong. Solusinya kita perpanjang putih-putihnya ini sampai dengan ke kanan. Nah ini muncul seperti ini. Nah, kalau kita play, Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Logam vital untuk teknologi masa depan. nah misalnya kayak gitu. Lanjut ke voice over kedua, kemudian voice over ketiga, voice over keempat,
keempat, voice over kelima, voice over keenam terakhir. Dengan pengelolaan yang bijak, nikel Indonesia bukan hanya untuk ekspor, tapi Nah, ini outro-nya ya, kesimpulan tadi. Oke, kalau udah, baru setelah audionya udah oke, baru kita nyusun videonya teman-teman. Kalau saya lebih suka nyusun audionya dulu, selesai, baru kita mengisi videonya yang representatif dengan skrip yang kita buat gitu. Misalnya ini, kita play ya. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Jadi Indonesia merupakan salah satu pemain dunia di tambang nikel gitu ya. Jadi kita harus nyari sesuatu yang bisa menggambarkan skrip kita. Nah, di Canva kita bisa langsung nyari elemen tersebut di bagian menu elemen ini. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, ada audio, video, AI, grafik, stiker, foto, frame, semuanya ini pokoknya. Nah, ini kita ambil yang video. Tapi kita juga bisa langsung search aja, misalnya tentang Indonesia ya. Misalnya video apa sih yang menggambarkan kondisi Indonesia gitu. Misalnya Indonesia itu identik dengan Bali gitu ya. Jadi kita tulis saja Bali. Nah, di sini ada beberapa jenis aset atau elemen dari Canva. Kita ambil yang video aja. Nah, ini ada beberapa jenis video. Ini kita bisa pilih nih salah satunya. Contohnya ini ya, di video Nusa Penida ini ya. Kita mau pakai ini nih. Caranya kita klik, kemudian drag ke timeline-nya sampai muncul garis ungu kecil ini. Garis ungu kecil kita lepas gitu. Sehingga muncul tampilan seperti Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Terus saya juga mau menampilkan Indonesia adalah salah satu pemain nikel di dunia. Nah, ini saya ingin mencari video atau footage yang terkait dengan nikel. Jadi kita perpendek video Bali ini, terus kita nyari lagi tentang nikel ya. Kita coba nikel misalnya gini. Nah, ini muncul ada beberapa hasil. Nah, misalnya ini ya, kita pakai yang ini aja contohnya. Terus kita drag ke timeline, kemudian sampai di tengah-tengah ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasil videonya kurang lebih seperti ini. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Logam vital untuk teknologi masa depan. Nah, gitu. Terus ada juga narasi logam yang Untuk teknologi masa depan. Nah, yang bermanfaat teknologi masa depan. Nah, ini kita juga bisa tambahkan tips terkait teknologi masa depan ini seperti apa gitu ya. Biar penonton ini nggak bosen ini, karena kalau dari awal sampai akhir kita nunjukin video Bali aja itu bisa bosen. Jadi terkait kemajuan teknologi, misalnya kita searching kalau nikel identik dengan baterai ya, baterai electric vehicle atau mobil atau motor listrik. Jadi kita bisa searching aja EV misalnya gitu. Nah, ini misalnya, nah ini ada footage orang nge-charge mobilnya. Kita ambil aja. Nah, seperti ini. Vital untuk teknologi masa depan. Pada tahun 2020, telat ya, jadi saya pendekkan lagi. Ketika narasinya ngomong teknologi masa depan, itu scene-nya tuh berubah ke mobil. logam vital untuk teknologi masa depan. Pada tahun 2024,
Jadi kita juga bisa pendekkan di depan dengan cara ngegerak yang bagian kiri, sehingga yang bagian awalnya terpotong. Teknologi masa depan. Pada tahun 2020, Nah, terus ini kita anggap selesai yang bagian awal, lalu masuk generasi kedua, yaitu Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton. Jumlah ini nah itu ada narasi produksi nikel terbesar Indonesia di tahun 2004, yaitu 2,2 juta ton. Nah, di sini kita baru memasukkan unsur data ya di sini. Jadi caranya adalah kita kasih, kalau saya sukanya grafik atau data itu berada di depan atau layar depan. Jadi belakangnya itu tetap ada background yang bergerak gitu. Jadi saya mau cari background yang merepresentasikan produksi nikel, misalnya gitu ya. Kita kembali lagi di searching tadi, misalnya ada pabrik ini ya, kita drag ke bawah. Nah, misalnya seperti ini. Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton. Jumlah ini Nah, di sini baru di depannya kita taruh data kita gitu ya. Caranya gimana? Sama, yaitu masuk di menu elemen, kemudian cari, misalnya kita mau tampilkan data kita itu data produksi yang ada di tabel pertama itu tadi dalam bentuk bar chart gitu ya. Bar chart, jadi kita search saja bar chart, nanti muncul paling atas nih bar chart, kita klik satu kali, nah dia akan langsung muncul di timeline kita, khususnya di atas video yang sedang aktif ini. Nah, secara otomatis dia akan muncul properti bagian kiri ini. Kalau misalnya teman-teman nggak muncul, bisa diklik grafiknya atau bar chartnya, klik tombol edit ini. Sini muncul ini item 1, item 2, item 3. Kalau kita rubah angkanya, misalnya 98, nah dia akan naik gitu. Nah, ini karena sudah muncul, baru kita kopikan data yang kita punya tadi sesuai dengan script yang kita udah susun sebelumnya. Lalu kita paste di sini. Jadi kita paste di sini. Nah, muncul seperti ini. Nah, grafiknya juga udah menyesuaikan. Nah, ini terlalu besar, kita bisa atur lebar panjangnya grafik yang kita tampilkan ini dengan cara mengarahkan ke bagian sisi-sisinya. Jadi kursornya dia bisa otomatis deteksi bahwa kita mau menggeser atau mempersempit, memperlebar, meninggikan atau merendahkan ini. Nah, di sini tapi menurut saya kurang bagus ya, karena Indonesia ini sangat outlier ya. Teman-temannya tuh cuma ada di bagian di bawah 500.000, sedangkan Indonesia ini 2 juta. Jadi kurang enak dilihat lah. Terus juga nama-nama negara ini kan di bawahnya miring-miring, jadi sulit dibaca. Jadi saya mau merubah nih bentuk grafiknya. Jadi kita nggak perlu membuat grafik baru teman-teman. Jadi kita klik aja grafik yang udah bikin, kita edit di sini. Lalu bagian chart kita bisa pilih jenis-jenis chart yang lain. Bisa line, bisa pie chart, row. Nah, kita mau pakai row aja nih.
yang menyamping supaya lebih rapi. Lebih rapi, nah tampilan seperti ini, baru kita bisa ini karena sulit dilihat ya backgroundnya sama ini kurang kontras, kita gelapkan lagi background video kita. Itu bisa juga caranya klik videonya ini yang tadi kita sudah import di timeline, kemudian klik edit, lalu muncul ada beberapa banyak properties di sini, kita pilih yang adjust, lalu brightness-nya dikurangi, dimentokin -100, sehingga data kita lebih bisa terbaca ya di sini. Lalu saya juga merasa kalau ditampilkan dalam bentuk seperti ini, orang-orang tuh nggak tahu apa yang mau kita sampaikan gitu. Sehingga akan lebih mudah lagi kalau kita membuat negara yang produksinya paling besar itu ada paling di atas gitu. Jadi kita sortir dari yang paling banyak ke paling sedikit gitu. Caranya kita nggak perlu merubah data kita hanya menggunakan fitur sortir yang ada di Canva-nya juga. Jadi ini tadi kan labelnya ini bisa kita ganti juga teman-teman. Ini negara, ini tahun 2023, tahun 2024. Tuh. Kemudian kita pengen Indonesia ini yang paling gede itu berada di paling atas, kemudian yang paling sedikit lebih sedikit lagi di bawahnya dan seterusnya. Kita pakai sort. Sortnya mengarah ke kolom 1, 2, 3 yang di atas ini. Klik kanan lalu ada sort tabel decrease ya, dari Z ke A. Jadi yang paling gede menuju yang paling kecil. Nah, jadi ini orang-orang atau penonton kalau mau lihat grafik ini langsung oh yang paling atas ini Indonesia, grafiknya paling panjang sehingga produksinya lebih besar daripada Indonesia ada di tengah-tengah nih, dia kayak meraba-raba, ini maksudnya apa gitu. Kita juga bisa merubah warna-warna di sini teman-teman. Misalnya kita merubah tahun 2000 series 2024-nya misalnya dengan warna merah misalnya. Kemudian yang biru kita kasih warna, misalnya warna krem sedikit ya. Kalau untuk teori warna mungkin bisa search sendiri ya, bagaimana cara memilih warna supaya lebih enak dipandang gitu ya. Itu ada di Google, silakan search, ada beberapa kombinasi warna yang cocok dan kontras gitu ya. Lalu di sini saya juga mau melakukan kustomisasi beberapa pilihan ya di sini. Kita bisa lari di tab customize, kita bisa milih legendanya disembunyiin atau ditampilin gitu ya. Tapi sejauh pengalaman saya kalau lokasi legenda ini nggak bisa diatur ya. Setidaknya saya nggak tahu caranya gitu ya. Saya pengen ini hilang aja, kemudian nah label buat eksis atau sumbunya kita bisa sembunyikan, tampilkan juga. Lalu kan kalau di sini juga kita sulit ya melihat Indonesia ini berapa sih, apa 2 jutaan atau gimana. Kita bisa memunculkan data label. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Terus kalau mau tulisannya lebih tebal, nanti kita bisa pilih grafiknya, kita bold, tampilan lebih tebal. Kemudian misalnya lagi warnanya diganti, misalnya merah atau hijau, biru, kuning. Nah ini juga bisa di propertiesnya ini. Milih font juga bisa, misalnya suka Montserrat gitu ya. Jadi kita bisa klik juga. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah muncul ya. Kita coba playback lagi. Tahun 2024, Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton. Nah, misalnya seperti itu. Ini sebenarnya udah jadi sih. Tapi jangan lupa teman-teman yang elemen data yang tadi saya sampaikan terkait
Judul, tahun data, dan sumber data ini harus ditampilkan di sini supaya penonton ini tahu ini apakah datanya valid atau tidak, atau jelas atau tidak. Terus cara ngasih judulnya gimana? Di bagian kiri ini ada ada menu teks ya. Tadi kalau kita foto grafik itu ada di elemen, nah sedangkan kalau kita nambah tulisan itu bagian teks. Bagian teks, terus kita mau taruh judul di atas ini misalnya. Kita pilih aja nih misalnya yang ukuran subheading. Nah, baru kita tuliskan judulnya. Misalnya, misalnya seperti ini ya, 9 negara produsen nikel terbesar tahun 2023-2024, misalnya gini. Terus kita mau nambah sumber ya, jadi kita tambah lagi bagian teks, lalu ini pilih yang little yang paling kecil, baru ditulis, ditaruh paling bawah ya, biasanya sumber ya. Nah sumbernya ini, saya copy dulu, paste. Nah, seperti ini. Kalau mau mengecilkan, bisa pakai yang tombol di atas ini. Misalnya seperti ini ya. Terus kita mau memberikan animasi. Jadi kalau kayak gini kan dia langsung muncul sendiri ya, judul dan sumber datanya. Kalau untuk grafik dia otomatis ada animasinya, tapi tetap kita bisa atur nanti. Tapi kalau yang lain itu harus ditambahkan animasinya sendiri. Caranya yaitu dengan klik elemen atau teks yang mau kita kasih animasi, lalu klik animate yang di atas ini. Nah, muncul ada beberapa pilihan animasi, misalnya block, burst seperti ini, shift, ada roll, ada bounce, ada banyak lah. Nanti sesuaikan apa yang dibutuhin. Sebenarnya ini saya mau yang biasa aja nih, yang price ini ya. Ketika kita klik, ada muncul properties ini. Animasinya mau dipakai di ketika enter aja, atau waktu exit, atau dua-duanya, boot. Saya pilih yang boot saja, kemudian speednya ini karena akan Pro ya, jadi bisa atur speednya. Kemudian arah atau directionnya dari atas atau bawah, mungkin saya pilih yang dari atas saja, seperti itu. Kemudian dilepas aja gini. Kemudian sumber datanya juga sama, saya animate ke price juga misalnya. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. 2024, Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Nah, misalnya seperti itu. Ini kan kita mau ganti narasi lagi. Nah, ini kita skip aja. Jadi kita potong sampai situ. Sampai dengan ini. Terus lanjut ke narasi Ketika berikutnya. negara-negara seperti Australia dan Filipina menurunkan produksinya, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi sebesar 8% dibanding tahun sebelumnya. Nah, jadi terkait grafik-grafik berikutnya itu bisa menyesuaikan narasi ya, karena sudah 45 menit ya. Jadi saya coba buka project yang sudah saya, ini sebelumnya ini aja biar enak. Kan di depan harus ada judul ya teman-teman ya, judul supaya konteks video kita tuh teridentifikasi oleh penonton gitu ya. Jadi sama kita pakai heading misalnya gini ya, di bagian video awal ini, dan kita kasih judul misalnya
Kemudian kita atur warna, mungkin jadi putih. Kita select dulu dan warnanya menjadi putih, kemudian bold, kita berikan animasi misalnya shift. Nanti mungkin seperti ini. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Nah, gitu. Terus supaya transisi antar scene ini mulus, kita juga bisa nambah add transition di sini ya. Diklik aja nih, di sela-sela antar scene ini muncul dua bulatan. Yang pertama add page, atau yang kedua adalah add transition. Jadi klik yang transition. Ada beberapa pilihan, misalnya dissolve, slide, gitu ya. Mungkin kalau di PowerPoint teman-teman udah familiar ya, sama. Jadi ibaratnya kita ganti slide gitu ya. Jadi kita pilih yang dissolve aja yang biasa ini. Terus juga yang lain juga kita taruh sama. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Logam vital untuk teknologi. Nah, gitu. Terus misalnya lagi kita mau kasih background musik ya supaya lebih meriah gitu. Itu sama, masuknya di bagian elemen, kemudian ambil di audio. Misalnya kita mau lagu apa ya? Misalnya lagu sinematik misalnya gitu ya. Kita bisa searching sinematik. Lalu kita mengarahkan ke audio. Ini ada beberapa, kita bisa preview lagunya. Kesannya gini, kami di kamera 1 juta, ngeliatnya ke apa? Atau misalnya kita searching yang podcast gitu ya. Nah ini juga bisa. Terus caranya untuk memakai audio ini misalnya podcast, kita tarik aja, kemudian taruh di bawah layer voice over kita. Jadi dia beriringan. Nah, canggihnya Canva dia langsung mengadjust volumenya sehingga lebih natural, lebih nyaman, tidak tabrak. Coba kalau kita dengarkan. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Logam vital untuk teknologi masa depan. Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton. Jumlah Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa poinnya adalah teman-teman nanti setiap narasi ini bikin scene baru atau page baru, grafik baru sesuai dengan narasi yang dibikin. Kemudian kalau misalnya ada beberapa narasi yang bisa tercantik dengan visualnya, itu juga bisa menggunakan aset video misalnya seperti Bali. Indonesia adalah salah satu. Ini narasinya kan belum membicarakan tentang data ya, jadi bisa disisipkan supaya penontonnya itu nggak bosan gitu. Oke, jadi mungkin kita lihat project yang sudah saya bikin aja ya, supaya kita bisa nah ini nih, yang video yang awal tadi. Nah, saya buatnya juga di Canva. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini hasil akhirnya ya. Videonya lengkap, kemudian grafiknya ada, kemudian saya tambahkan pemanis
nikel di sini, lalu transisi misalnya ini negara Australia, kemudian ini Kamerun, negara Filipina, terus ini tentang pertumbuhan nikelnya, terus transisi ke harga nikel saat ini, terus cadangannya ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk angkanya juga bisa, kalau bisa biar nggak bosen ya. Kontrol yang merepresentasikan tentang pengelolaan nikel untuk membangun Indonesia. Gitu. Jadi saya putar ulang. Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Logam vital untuk teknologi masa depan. Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan produksi nikel sebesar 2,2 juta ton. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Ketika negara-negara seperti Australia dan Filipina menurunkan produksinya, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi sebesar 8% dibanding tahun sebelumnya. Kelebihan pasokan dari Indonesia turut mendorong penurunan harga nikel global, yang rata-rata mencapai $17.000 Amerika Serikat per ton di tahun 2024. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai 55 juta ton. Ini menjadi kekuatan besar dalam transisi energi global. Dengan pengelolaan yang bijak, nikel Indonesia bukan hanya untuk ekspor, tapi jadi motor utama menuju kemandirian energi dan industri nasional. Oke, nah seperti itu teman-teman, ini hasil akhirnya ya. Kemudian kalau udah jadi nih dari awal sampai akhir kita perlu ekspor project kita ini dalam bentuk MP4 ya atau video. Caranya teman-teman pilih yang di bagian paling kanan ini, kalau atas share, lalu ada menu download di sini. Kemudian file type-nya pilih yang MP4, kemudian quality-nya kita pilih. Kalau misalnya Pro kita bisa milih yang 4K, tapi kalau yang enggak tuh 1080 aja. Terus kita klik download. Nanti kita tunggu hasil rendering videonya, kemudian muncul pop-up kita mau nyimpen filenya itu di mana. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan karena waktu juga udah 1 jam lebih ya ternyata ya. Semoga bisa membantu. Pada akhirnya saya tadi hanya menunjukkan beberapa tools saja dari Canva yang ibaratnya esensial ya dalam membuat video grafis. Tapi terkait video grafis ini kan sangat merupakan salah satu seni ya. Jadi itu referensi teman-teman dan juga saya itu pasti berbeda. Mungkin ada yang suka nuansanya cerah, nuansanya gelap, mungkin ada yang ceria, ada yang sinematik, ada yang sedih. Nah itu bisa dieksplor. Mungkin ada animasinya yang suka halus-halus seperti itu, atau yang jedar-jedar itu juga bisa. Ada yang memakai background yang lucu atau seperti apa, itu udah kreativitas teman-teman sendiri lah untuk membuat video grafis. Sama halnya terkait infografis kemarin, yang penting tujuan kita itu tersampaikan, kita mau menampilkan data apa, memberikan informasi apa, dan datanya itu jelas, mudah dibaca, mudah dipahami, dan juga valid. Itu saya rasa udah oke. Selainnya itu sudah masuk ke ranah preferensi atau kreativitas teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Ani, saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Gimana nih teman-teman, inspiratif sekali bukan? Jadi kita di sini udah diajarin sama Bapak tentang membuat video grafis yang informatif juga. Nah,
Sebelum saya beri kesempatan untuk teman-teman, izinkan saya untuk bertanya nih Bapak. Misalkan kalau kita ingin membuat video grafis dari banyak data atau sumber nih, tapi kita tuh mau kalau tampilannya tuh ringkas karena emang misalkan ada ketentuan video grafisnya cuma 1 menit 2 menit. Nah, gimana caranya biar data-data itu tuh tetap kita ringkas dalam video grafis tersebut, tapi tetap menarik gitu, Bapak? Iya, betul. Jadi pertanyaan yang ini ya, bisa jadi sering dihadapi nanti. Bahwasanya konten yang kita mau produksi ini ada batasan waktu ya. Mungkin ada riset menunjukkan kalau di bawah 1 menit terakhir, di video di bawah 1 menit itu lebih baik ditonton daripada video yang lama-lama yang membosankan. Nah, ini akan bermasalah kalau kita memiliki resource data yang sebenarnya kita pengen ngasih tahu banyak hal gitu ya terkait data-data kita. Nah, ini ada beberapa opsi yang bisa diambil kalau teman-teman memiliki permasalahan yang sama. Yang pertama adalah jangan dibikin di dalam satu video. Jadi contohnya nih, nikel ini kan ada sub-subnya ya, ada produksi, ada negara-negara penghasil, ada juga harga. Misalnya sangat membahas spesifiknya itu bisa dibikin menjadi 3 video. Misalnya pertama adalah terkait tambang nikel, pro dan kontra. Kemudian isinya tentang khusus perusahaan tambangnya aja. Kemudian yang kedua khusus tentang Indonesianya aja. Terus yang video ketiga misalnya terkait cadangan nikel di dunia ini seperti apa. Jadi hal tersebut bisa mempersingkat video yang kita produksi, informasinya bisa tersampaikan dengan baik ya. Kalau dirasa memang perlu disampaikan. Tapi beda juga kalau misalnya dari sekian variabel atau sekian data yang kita hasilkan dalam riset itu, sebenarnya kita bisa pilah-pilah kira-kira yang penting dan nggak penting, yang mungkin nggak bisa relevan ke masyarakat atau relevan dengan calon penonton kita itu kita kurangi aja, kita keluarkan. Jadi video yang kita hasilkan lebih pendek, lebih ringkas, dan tentunya lebih padat gitu, nggak membosankan. Kira-kira seperti itu Mbak Ani. Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Jawabannya ini benar-benar sangat membantu nih. Sekarang kita lanjut dulu ke teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau kirim pertanyaan di kolom chat. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada yang raise hand. Kak Diva, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya, Bapak. Jadi, tadi kan dari tutorial yang Bapak sampaikan, sebelum membuat desainnya itu kan kita harus melakukan riset dan juga menulis skripnya, nggih, Bapak. Nah, ketika menulis skrip ini itu kan kita berdasarkan dari beberapa data, tidak hanya satu data. Pertanyaan saya itu, dari beberapa data ini itu apakah, misalnya ada tips begitu Bapak, untuk kita itu membuat urutan-urutan informasinya yang mana dahulu yang ingin disampaikan begitu? Apakah mungkin, biasanya kan kalau kita buat latar belakang itu mungkin pakai metode segitiga terbalik atau bagaimana begitu Bapak? Itu saja, terima kasih. Oke, maaf ya, langsung dijawab atau ditampung dulu atau bagaimana? Langsung dijawab boleh? Oh, oke. Baik. Jadi pertanyaan dari Mbak Diva Novana ya. Dalam proses riset kira-kira bagaimana menyusun skrip, tipsnya. Jadi memang ada beberapa metode atau gaya ya lebih tepatnya. Sebenarnya ini lebih ke storytelling. Jadi sebenarnya kalau gampang-gampangnya nih, itu
kita pakai sistematika tugas akhir atau skripsi ya. Pertama dijelaskan latar belakang, kemudian tujuan, kemudian konsep definisi misalnya gitu. Kemudian ada pembahasan, pengolahan data, dan juga terakhir itu kesimpulan. Nah itu seminimal-minimalnya itu ya runut seperti itu gitu. Jadi dari awal penonton itu enggak apa ya, enggak kaget ini tiba-tiba bahas penjelasan misalnya gitu, atau tiba-tiba udah langsung ke kesimpulan. Kalau saya pribadi lebih suka yang seperti itu. Tapi ada juga yang kita ngambil kayak sinematografi gitu. Jadi kita tiba-tiba berada di tengah-tengah konflik dulu, terus dijelaskan awalnya seperti apa, kok bisa terjadinya konflik, dan juga resolusinya seperti apa atau kesimpulannya. Nah itu juga ada nilai plusnya. Kadang-kadang kalau kita taruh konflik di awal itu biasanya jadi hook gitu ya. Jadi loh kok misalnya apa ya, kayak kalau Michael contohnya saya ambil contoh lain aja ya, misalnya tentang apa ya contohnya, misalnya terkait data kemiskinan gitu, data kemiskinan di BPS gitu. Sebenarnya kalau kita pakai sistematika yang runut itu tuh sebenarnya kita harus menjelaskan kemiskinan adalah dan sebagainya, kemudian dihasilkan dari survei apa, kapan, terus datanya diolah, hasilnya apa, kemudian kesimpulan. Nah itu lebih apa ya, dalam konteks pembahasan seperti itu akan jauh lebih menarik kalau kita dari awal itu kita langsung kasih hasilnya dulu. Misalnya kemiskinan Jawa Timur mengalami penurunan secara presentase misalnya gitu, walaupun di tengah badai PHK dari berbagai macam sektor usaha misalnya gitu. Itu kan sangat sangat relevan dengan masyarakat, kemudian juga menarik eh, rasa ingin tahu gitu. Oh, emang iya ya gitu. Emang BPS cara ngitungnya gimana? Kok bisa di tengah badai PHK ini kemiskinan malah presentasinya malah turun gitu. Baru kita jelaskan, oh ternyata kemiskinan tuh konsepnya definisinya seperti ini. Baru mulai dari awal, kemudian baru resolusi atau kesimpulannya seperti itu. Jadi bebas sih kalau saya sendiri tergantung konteksnya. Kalau yang booming seperti itu ya bisa aja di awal langsung dikasih isinya, baru dijelaskan di awal dan kesimpulan. Atau dari awal udah kayak naik gunung, kemudian di tengah-tengah isi atau kesimpulan, baru diakhiri dengan outro. Gitu sih Mbak Iva. Semoga bisa menjawab ya. Atau kurang jelas gimana, mungkin bisa ditanyakan kembali. Baik, Bapak sudah sangat membantu. Terima kasih banyak. Mbak Ani masih ingat? Mic-nya nggak masuk kayaknya itu. Baik, apakah sudah terdengar? Terima kasih kepada Mbak Diva karena sudah aktif berpartisipasi, dan terima kasih kepada Bapak Isbul sudah memberikan jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Sepertinya tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Baik, selesai sudah acara Besti pada siang hari ini. Sebelum menutup, saya izin membacakan kesimpulan hari ini. Kita belajar bahwa video grafis ini bukan hanya soal desain saja, tetapi tentang menyampaikan pesan data dengan cara yang efektif dan menarik. Selain itu, tools seperti Canva ini bisa menjadi jembatan antara data dan publik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Isbul Watoni atas materi yang telah disampaikan dan kepada seluruh peserta yang sudah antusias dan partisipasinya. Saya Anis Setiawati, mohon maaf jika selama memandu acara ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kegiatan Besti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan tes dulu ya, Iya, agen untuk statistik. teman-teman Makasih. jangan live dulu. Kalau saya boleh live nggak? Iya, untuk Mas Isbul mohon live. Siap, siap. Oke, terima kasih Terima ya. kasih ya Mas Isbul. Nanti materinya di-share ya. Oh ya, oke, oke. Makasih. Sini. Hmm. Oke.